Saya menyampaikan selamat pada seluruh warga akademik Universitas 11 Maret Surakarta yang pada hari ini merayakan Dies Natalis yang ke-44. Dies Natalis sebagai sebuah perguruan tinggi kelas UNS bukan hanya sekedar selebrasi rutin tahunan, tapi selayaknya dimaknai sebagai upaya untuk melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dicapai, apa yang belum dicapai, apa yang ingin dituju oleh UNS. Oleh karena itu, dengan Dies Natalis ke-44 ini, saya mengharap agar UNS dapat terus tumbuh menjadi perguruan tinggi yang besar, berkualitas, mandiri, dan memiliki integritas. Saya bergembira bahwa dalam perayaan Dies Natalis ke-44 ini, UNS mengutamakan penekanan pada pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter ini dibangun dari 3 unsur, yaitu pemahaman, penghayatan, dan pengamalan atas nilai dan karakter tersebut. Pendidikan karakter ini sangat sejalan dengan pemikiran kami tentang pembangunan SDM unggul yang saat ini menjadi prioritas pembangunan nasional. Dalam berbagai kesempatan, saya selalu menyampaikan bahwa SDM unggul adalah SDM yang sehat, cerdas, memiliki produktivitas tinggi, produktif dalam menghasilkan sesuatu yang manfaat dan maslahat, memiliki semangat untuk berkompetisi, cinta tanah air, berakhlak mulia atau berakhlakul karimah. Oleh karena itu, melalui perayaan Dies Natalis ini, saya mengharapkan agar UNS dapat turut menjadi agen penting di dalam menciptakan SDM unggul tersebut. Saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Rektor dan seluruh sivitas akademika UNS yang pada hari ini memberikan penghargaan para Samya Anugraha Dharma Krida Upa Baksana kepada saya. Jika saya tidak salah mengartikan, penghargaan ini adalah penghargaan tertinggi untuk kepeloporan kemasyarakatan dan kemanusiaan dan bilang pemajuan dan pembangunan ekonomi. Saya memaknai penghargaan ini karena sumbangan saya dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Saya menerima penghargaan ini disertai ajakan agar UNS dapat turut berkiprah dalam pengembangan ekonomi nasional, khususnya ekonomi syariah, dan kita masih membutuhkan perjalanan panjang untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai sumber kemaslahatan umat. Sesungguhnya saya tidak pernah membayangkan bahwa akan diberikan penghargaan seperti ini. Bahkan menurut saya penghargaan ini terlalu tinggi buat saya. Seperti sering saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya ini hanya merupakan bagian kecil, hanya skrup, hanya baut saja dari sebuah mesin besar yang mendorong pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, semua yang saya lakukan semata-mata demi mengembangkan ekonomi syariah yang saya yakini dapat memberikan maslahat bagi seluruh masyarakat. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam terbesar, Indonesia sudah seharusnya menjadi pemimpin dunia dalam hal ekonomi dan keuangan syariah. Pengembangan ekonomi syariah sebenarnya bermula dari keinginan para ulama dalam rangka melindungi umat
himayatul ummah anil muamalah ghairi syar'iyyah, melindungi umat dari bermuamalah yang tidak sesuai dengan syariah. Tetapi kemudian ekonomi syariah ini menjadi ekonomi alternatif, bahkan juga menjadi solusi ekonomi dari berbagai sistem ekonomi yang berkembang dewasa ini. Oleh karena itu pada tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia mengadakan lokakarya tentang bunga bank, kemudian mendorong lahirnya bank muamalat sebagai bank syariah pertama, dan kemudian Majelis Ulama mendorong berbagai upaya-upaya pengembangan lembaga dan keuangan syariah dengan satu semboyan memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Saat ini alhamdulillah ekonomi dan keuangan syariah menjadi sistem nasional. Ekonomi kita menganut dual economic system, syariah dan konvensional. Perbankan kita juga menganut dual banking system, syariah dan nasional. Asuransi juga, pasar modal juga, surat berharga juga berharga syariah dan surat berharga yang konvensional. Saat ini kita dapat menyaksikan banyak berdiri bank-bank syariah, bank yang berupa unit syariah ataupun bank umum syariah. Hal yang serupa juga terjadi di sektor non-bank, banyak life asuransi syariah, multifinance syariah, pasar modal syariah, bisnis syariah. Bahkan sekarang juga Indonesia menjadi penerbit sukuk atau surat berharga syariah negara terbesar di dunia. Bahkan ada juga SPAT syariah. Yang belum ada pijit syariah. Saya bersyukur ikut menjadi bagian dari perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Sebagai Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan juga kemudian menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, saya turut membidani berbagai landasan hukum untuk mendorong pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Kami juga mendorong tentang di Kementerian Keuangan, Bapepam LK dan Bursa Efek Indonesia. Pendirian unit khusus ini pada gilirannya juga mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah dan bisnis syariah di Indonesia seperti yang kita ketahui saat ini. Ini fungsi pengawasan lembaga keuangan syariah, termasuk lembaga keuangan syariah, dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Ada hal menarik yang ingin saya sampaikan, bahwa fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional menjadi akselerator perkembangan ekonomi dan keuangan syariah yang ditetapkan dan diputuskan dengan mekanisme dan tata cara yang umum, tidak seperti pada umumnya, kan tapi tetap berdasarkan aturan dan metodologi penetapan fatwa yang diatur dalam syariah Islamiyah. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yang sifatnya moderat, dalam bahasa agama disebut tawassuti, tidak rigid, tasyaddudi, tidak juga liberal atau memudah-mudahkan tasahuli. Sebagai contoh,
ketika membahas masalah pasar modal yang di dalamnya bercampur antara modal yang syariah dan modal ribawi. Di dunia ada yang menetapkan karena bercampurnya yang halal dan yang haram, maka dinyatakan haram semua. Karena ada kaidah yang mengatakan idza tama'al halalu wal haram ghulibal haram. Tapi ada yang kalau campur yang halal dan yang haram, maka semua jadi haram. Tapi ada juga negara yang mengatakan halal semua. Karena apa? Karena sulit memisahkan antara yang halal dan yang haram. Dalilnya disebut sebagai umumul balwa, karena tidak mungkin terhindar dari percampuran itu, jadi merupakan bahaya yang sulit atau sulit menjaganya dari ketidakcampuran itu. Tapi kita tidak menghalalkan semua, tidak mengharamkan semua, tetapi memisahkan menggunakan teori tafriqul halal anil haram, memisahkan yang halal dengan yang haram modalnya hasilnya haram, tapi modal yang halal hasilnya halal. Kenapa tidak diharamkan semua? Karena bisa dipisahkan. Yang bisa haram semua itu kalau tidak bisa dipisahkan, seperti makanan, ya, yang tidak bisa dipisahkan, sehingga kalaupun dipisahkan tetap saja semuanya menjadi haram. Begitu juga tidak dikatakan halal semua karena bisa dipisahkan. Jadi yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional ketika itu menggunakan pendekatan yang moderat, tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu liberal, tapi moderat. Pendekatan yang lain juga kita menggunakan upaya mencari kemudahan yang bahasa agama menyebutnya at-taisir, tetapi tidak berlebihan di dalam mencari kemudahan, al-mubalaghah fit taisir. Kemudian yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional adalah at-taisirul manhaji, yaitu memudahkan dengan metodologi yang tepat. Karena kalau mencari kemudahan semata-mata, dalam istilah agama disebut tatabbu'ur rukhas, mencari yang rukhsah, yang mudah-mudah saja, itu tidak boleh. Tetapi mencari kemudahan yang sesuai dengan pedoman, dengan manhaj, maka itulah yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional. Saya menyadari bahwa tidak semua dapat dengan mudah memahami fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut, apalagi kalau hanya menggunakan keilmuan yang biasa, meskipun sungguhnya seluruh kaidah fikih tersebut ada dalam teori hukum Islam atau ilmu ushulul fiqh. Lebih lanjut, dalam mendorong pengembangan ekonomi dan juga keuangan syariah, kita berpegang pada visi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang meletakkan sebagai sebuah pilihan yang rasional bagi masyarakat. Tidak ada pemaksaan atau pendekatan kita, pendekatan tatawwu'i, sukarela, tidak tajaburi, memaksakan. Pilihan yang rasional adalah pilihan yang memberikan manfaat dan nilai tambah yang lebih baik dalam menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk aktivitas ekonomi. Sebagai sebuah pilihan yang rasional, aktivitas ekonomi dan produk keuangan syariah dapat menjadi gaya hidup baik bagi semua orang, gaya hidup yang baik bagi semua orang, sehingga ekonomi dan keuangan syariah bukan merupakan yang eksklusif, tapi menjadikannya bersifat universal sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin, dan bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi untuk semua yang bisa
dapat memahami dan dapat juga merasa cocok dengan apa yang menjadi prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah. Catatan penting saya bahwa upaya pengembangan ekonomi syariah dan keuangan syariah harus berjalan beriringan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan konvensional. Karena sebagai negara yang menganut dual economic system, ekonomi syariah dan konvensional harus saling bersinergi dan tidak dibenturkan satu dengan yang lain. Alasan sama untuk menjelaskan mengenai secara perkembangan ekonomi syariah di Indonesia agar kita semua memiliki pandangan yang sama dan mendorong percepatan pengembangan ekonomi syariah ke depannya. Pemerintah memiliki tekad yang kuat untuk mengembangkan ekonomi syariah. Karena itu, pemerintah membentuk satu komite nasional yang disebut Komite Nasional Keuangan Syariah. Dan Komite Nasional Keuangan Syariah ini sekarang sudah dilakukan perubahan, yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 yang menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Artinya hanya keuangan, sekarang ada ekonomi dan keuangan syariah. Jadi tadinya KNKS, sekarang KNEKS, disingkat Connect. Jadi menjadi Connect, karena nantinya akan mengconnect semua bagian-bagian daripada ekonomi dan keuangan syariah. Perpres ini memperluas cakupan Perpres sebelumnya yang tadinya hanya mencakup keuangan syariah menjadi ekonomi dan keuangan syariah, dan Connect ini diketuai langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dan ketua hariannya adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Melalui Connect ini yang akan dikembangkan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah difokuskan pada 4 hal, yaitu pengembangan dan perluasan industri halal, produk halal, pengembangan dan perluasan keuangan industri keuangan syariah, dan pengembangan dan perluasan dana sosial syariah, pengembangan dan perluasan kegiatan pengembangan usaha syariah, bisnis syariah. Kenapa industri halal harus dijadikan sasaran? Karena selama ini di Indonesia hanya terbatas pada memberikan sertifikat pengakuan halal atau disebut untuk menstempel halal. Stempel kita tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Amerika, Australia, Eropa, Asia, mereka minta endorsement pengakuan halal. Itu terbatas pada stempel halal. Tapi Indonesia belum termasuk, bahkan tidak termasuk dalam 10 besar produsen halal dunia. Produsen halal terbesar adalah Brazil yang berpenduduk tidak mayoritas Muslim, Australia. Oleh karena itu, Indonesia berusaha agar Indonesia menjadi produsen halal terbesar di dunia. Begitu juga di dalam kita melakukan pengembangan di bidang industri keuangan, baik bank, non-bank, asuransi, pegadaian, multifinance, dan juga pasar modal syariah. Demikian juga sukuk atau surat berharga,
syariah negara, dan kita akan mengembangkan juga LKM, lembaga keuangan mikro syariah, seperti bank wakaf yang juga diinisiasi oleh OJK. Dan sekarang kalau selama ini bank wakaf itu hanya bersumber dari donasi-donasi sehingga jalannya lambat, ke depan bank wakaf syariah, bank mikro syariah ini akan dibiayai oleh APBN dan juga CSR dari BUMN. Kalau selama ini bank wakaf itu hanya sampai 3 juta memberikan pembiayaan kepada masyarakat, ke depan bisa akan memberikan sampai 10 juta rupiah untuk usaha-usaha mikro. Sebelum saya menutup, saya ingin menyampaikan informasi bahwa tanggal 27 Oktober kita akan melakukan event besar yang diinisiatifi oleh Bank Indonesia, yaitu ISEF yang ke-7, Indonesia Syariah Economy Festival. Di dalam ISEF itu akan turut berbagai produsen-produsen halal, industri-industri halal, berbagai pemerintah daerah, bahkan juga tamu-tamu luar negeri, untuk diadakan ajang pertemuan antara umat dengan umat, umat to umat, dan bisnis to bisnis, yang yaitu di Jakarta, di di Senayan, di JCC. Dan yang sudah itu tanggal 1 Novembernya akan dilakukan HIT Halal Industrial Summit yang dihadiri oleh berbagai negara. Jadi pertemuan G2G, Government to Government, diharapkan ada 13 negara yang hadir, 13 kepala negara yang hadir, 70 menteri luar negeri, dan berbagai tokoh-tokoh dunia untuk mengembangkan industri halal di dunia dengan ingin memasarkan industri halal kita Indonesia ke berbagai negara. Menutup sambutan saya ini, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Universitas 11 Maret Surakarta atas penghargaan yang diberikan kepada saya. Saya berpesan agar acara ini tidak menjadi sekedar kegiatan seremonial, tapi kampus ini dapat menjadi agen dalam mendorong, mempromosikan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan menjadi agen untuk menciptakan SDM unggul yang menjadi prasyarat bagi tercapainya Indonesia maju. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.